Shalom umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Singkat Sabda Iman Katolik, edisi Sabtu 29 Maret 2025, hari biasa Pekan Prapaskah ketiga. Bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku seorang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Ketika orang menyakiti hati sesama, ia akan meninggalkan luka meskipun sudah meminta maaf. Semakin besar kesalahan seseorang kepada pihak lain, proses damai membutuhkan kebaikan dan kemurahan hati dari pihak lain. Proses pemulihan relasi kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada tahap awal, setelah saling memaafkan, relasi kadang masih terasa kaku dan belum nyaman. Gambaran ini bisa kita gunakan untuk merenungkan proses pertobatan kita. Ketika kita berdosa, mengabaikan kehendak Allah, kita sedang melukai hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa kita. Proses pemulihan hubungan kita dengan Allah akan terjadi ketika kita dengan rendah hati berani mengakui kesalahan kita dan memohon ampun kepada Allah. Mengingat terlukanya hubungan kita dengan Allah itu disebabkan oleh kesalahan kita. Proses penyembuhan relasi terjadi juga karena Allah berkenan melimpahkan kemurahan hati dan belas kasih-Nya bagi kita. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, seorang pemungut cukai sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil Lukas, menyadari betapa besar dosanya di hadapan Allah. Ia berdiri jauh dari bait Allah sambil memukul diri. Ia memohon belas kasih Allah dengan rendah hati. Pengampunan dari Allah dialami sebagai anugerah besar dalam hidupnya. Allah mengundang kita supaya berdamai dengannya. Perdamaian itu akan terjadi kalau kita bertobat. Langkah pertama pertobatan adalah kerendahan hati untuk mengakui dosa-dosa kita dan memohon belas kasih dari Allah. Dan langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menghayati martabat sebagai anak-anak Allah dengan mewujudkan belas kasih, kemurahan hati, dan damai Allah di dalam hidup bersama orang lain. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus,
Mengenal dan mengasihi Allah yang Maha Murah menjadi semangat hidup sehari-hari. Maka hidup bersaudara, saling mengampuni, saling mengasihi, saling menolong dan bertekun dalam iman, menekuni kebiasaan-kebiasaan baik merupakan buah-buah dari pertobatan yang nyata dalam hidup bersama. Maka mari umat Allah yang terkasih dalam Kristus, di masa Prapaskah ini kita bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bertobat, dan tentunya pertobatan kita diwujud nyatakan dengan tindakan-tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dimampukan untuk melakukan pertobatan dalam tindakan nyata kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.